Saudara-saudara, saat ini saya berada di tempat yang bernama Pantai Wakasiu, tidak jauh dari desa Alang, ya, sehingga saudara-saudara bisa menuju ke tempat ini dengan mudah karena jalannya tidak terjal dan tidak perlu jalan jauh. Dan pantai ini memiliki satu keunikan karena berbentuk seperti kolam, ya, seperti kolam. Sebagaimana yang saudara lihat di belakang saya, ini adalah pantai di mana bentuknya seperti kolam, dilindungi oleh karang-karang yang kokoh, ya. Dan banyak orang yang masih belum tahu tempat ini, yaitu Pantai Wakasiu. Nah, saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan. Kalau kita bicara masalah kolam, maka kita teringat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya hendak bacakan firman Tuhan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda atau 5 serambinya. Ya, dikatakan di sini ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Lalu di sini ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang itu sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya berjalan. Saudara-saudara, yang sangat menarik dalam cerita ini dikisahkan yaitu seorang yang telah lumpuh. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi orang itu terbaring di kolam Bethesda sudah kurang lebih 38 tahun. Kenapa tidak sembuh? Karena ketika kolam itu bergejolak, dia terlambat untuk masuk ke kolam Bethesda. Akibatnya dia tidak sembuh-sembuh. Tetapi dalam cerita ini, Yesus menunjukkan mujizat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus cuma berkata di dalam ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dirindukan dari orang yang lumpuh supaya dia sembuh, ternyata penantiannya selama 38 tahun itu tidak sia-sia ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak perlu menunggu air goncang, tetapi ketika Yesus berkata di dalam ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan dikatakan pada saat itu sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya berjalan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang lumpuh selama 38 tahun itu, dia mengalami mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kita berbicara tentang iman. Ya, tentang iman. Ada 4 jenis iman yang saudara perlu pahami. Nah, dari 4 jenis iman itu, yang mana yang dimiliki orang yang lumpuh, yang 38 tahun terbaring tidak berdaya di kolam Bethesda? Yang pertama, saudara, kalau kita berbicara tentang iman, maka iman yang pertama yaitu yang disebut
dengan iman warisan. Iman warisan yaitu iman yang dimiliki oleh seseorang oleh karena orang tersebut, orang tuanya berasal dari Kristen, maka dia juga lahir sebagai orang Kristen. Dan biasanya orang ini kebanyakan dia percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena dia mengikuti apa yang menjadi keyakinan orang tuanya. Dan banyak sekali orang dalam kondisi iman warisan ini yang belum sungguh-sungguh percaya dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saya katakan, yaitu disebut dengan orang Kristen KTP, ya, Kristen tanpa pertobatan. Lalu iman yang kedua adalah iman mujizat. Nah, iman mujizat ini oleh karena dia ingin mengalami mujizat Tuhan, sehingga pada akhirnya dia datang dan aktif ke gereja mencari Tuhan oleh karena dia mengharapkan supaya dia benar-benar dapat mujizat Tuhan. Nah, biasanya saudara, iman mujizat ini kalau di dalam Alkitab, ingat tidak, ya, waktu Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam cerita ini? 9 orang dia lupa kepada Tuhan Yesus, dan hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Nah, 9 orang ini dia mengikut Tuhan oleh karena dia mengharapkan mujizat. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita pada masa kini, kita pergi ke gereja oleh karena kita mengharapkan mujizat. Tetapi ketika pergumulan kita, persoalan kita dijawab oleh Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Dan ini begitu banyak sekali. Waktu kita susah, waktu kita menderita, waktu kita bergumul, waktu kita mengalami tekanan, kita mencari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah selesai dengan persoalan kita, kita lupa dengan Tuhan. Itu yang terjadi, yaitu iman mujizat. Yang ketiga, saudara, yang pertama iman warisan, yang kedua iman mujizat, yang ketiga adalah iman sementara. Nah, iman sementara ini adalah iman oleh karena dia hidup karena kondisi dan situasi, ya, yang mendorong dia untuk dia mencari Tuhan. Hampir mirip dengan iman mujizat, tetapi iman sementara ini, ya, itu dia datang kepada Tuhan ketika dia sedang mengikuti ibadah-ibadah khusus. Misalnya kalau Natal, ya, Jumat Agung, Paskah, sampai dengan hari Pentakosta, dia aktif, ya, karena hari raya gerejawi. Tetapi setelah itu dia tidak aktif lagi. Nah, orang Kristen seperti ini disebut dengan orang Kristen kapal selam, karena imannya sementara. Ketika Natal, ya, dia muncul. Ketika Jumat Agung, dia muncul. Ketika Paskah, dia muncul. Ketika Pentakosta, dia muncul. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, dia muncul. Tetapi setelah itu dia tenggelam lagi. Ya, ini iman sementara. Itu 3 iman yang kita ketahui, ya, yang banyak sekali dimiliki oleh orang-orang pada masa kini. Nah, di dalam cerita yang saudara saksikan di dalam Yohanes pasal yang kelima, di sini orang yang 38 tahun itu dia bukan memiliki iman warisan, dia bukan memiliki iman mujizat, dia bukan memiliki iman sementara, tetapi iman yang dimiliki oleh orang ini adalah
iman keselamatan. Kenapa saya katakan iman keselamatan? Karena dia percaya kepada Yesus, sehingga ketika dia datang kepada Yesus, ya, dan dia berkata, ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ya, maka dia percaya dengan Tuhan Yesus sehingga Tuhan dapat melakukan mujizat. Dan benar apa yang dialami ketika Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan pada akhirnya dia sembuh, ya, dan dia mengangkat tilamnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari kehidupan orang yang 38 tahun terbaring di kolam Bethesda. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia beriman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan iman warisan, bukan dengan iman mujizat, bukan dengan iman sementara, tetapi dia beriman dengan iman keselamatan oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah pada saat ini, ketika saya ada di YCU, dekat kolam, ya, seperti kolam ini, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita mengikut Tuhan dengan kita memiliki keyakinan iman yang iman keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan kita terus akan menyampaikan berita-berita dan firman Tuhan dari tempat-tempat yang sangat menarik yang ada di Pulau Ambon ini. Sampai jumpa dalam kesempatan di lain waktu. Tuhan memberkati. Amin.